Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Jelembang Vlog. Oke, sip. Udah nyala kan? Oke, udah. Ya, di video kali ini saya akan apa ya? Ya, memberi informasi gimana sih setelah memakai kampas ganda Daytona kayak gitu ya. Oh ya, untuk pemasangan di Mio M3 sendiri kan, waktu pemasangan ya link ada di sini ya, ada di pojok kanan atas. Itu pas pemasangannya itu jadi ada kendalanya itu lubang per sentrinya sedikit lebih jauh ya, jadi membuat per semakin lebih keras, otomatis seperti itu. Nah, dan untuk per sentri Mio M3 sendiri itu juga keras gitu loh guys, standarnya ya. Terus ya gimana ya, ya bisa saja dipasang, cuma ya itu kalian bisa lihat sendiri mungkin di akhir video yang di link tadi. Kalian bisa cek waktu ini saya gas dari berhenti itu lebih gerung, jadi kayak nggak gigit ya, lebih lama gigitnya. Sama halnya kayak apa ya, persis waktu pakai par CVT 1500 rpm. Sorry guys, saya agak pilek, saya tak minggir saya. Nah, kalau sekarang digas dikit jalan guys. Nah, beri ononde rame ya. Oke, jadi lebih spontan aja gitu loh, lebih gigit ya. Rahasianya aduh, sorry. Ya ini rahasianya ya, ganti per yang lebih lembut atau lebih lentur. Nih, enak, maksudnya lebih gigit aja gitu. Jadi lebih gimana ya, terutama kalau pas di kampung kan, apalagi pas agak nanjak terus boncengan pakai knalpot yang enggak standar, walaupun suaranya ini termasuk menurutku ini pelan ya, bobokan, soalnya tak buat ngebas gitu, bass adem lah, biar ya saya sendiri ya kayak gitu tuh ya mikir kayak guys, nek kebanteran king kok yo, soalnya ning kuping yo ora enak gitu kan, pedes ki yo ora apik ngono ya, jadi mesti tak jajal-jajal sih. Waktu beli pertama standar yo emang nggak pedes sih ya, cuma yo tak nganu lagi, tak ke bengkel knalpot lagi biar lebih adem aja gitu, dan sampai sekarang yo nyaman lah di telinga, yang bonceng juga nyaman kayak gitu kan. Jadi kalau digas langsung jalan gitu kan, nggak terlalu gerung kan, nggak terlalu gerung, nanti baru jalan ya. Lebih enak aja sih, lebih suka gitu aja ya. Nah, dari pengalaman saya seperti itu, nah ini saya juga masih bertanya-tanya nih, sebenarnya per sentri bawaan motor itu berapa rpm ya kira-kira ya. Kalau yang sama 1500 rpm itu keras mana gitu loh, soalnya yang bawaan Mio M3 ini sendiri waktu coba tak net tak net terumpi gitu. Itu edan super keras guys, tenan, super keras. Jadi tuh gimana yo, kalau dari pengalamanku sendiri untuk per ya, terutama ini di motor standar, ya, standar harian ya, seperti itu. Untuk pemakaian per CVT ataupun per sentri yang keras itu tidak saya rekomendasikan, terutama buat harian dan yang bekerja ya, yang setiap harinya bawa motor ya. Pelajar pun, kalau pelajar sih biasanya pada gaya-gayanya, yang penting nanti bisa wheelie kan.
Ini pun standaran juga bisa wheelie guys. Nah malah banyak keuntungannya kalau pakai per, ya kalau yang per CVT itu bolehlah keras dikit, standartan panjang dikit saja, atau enggak standar diganjel seperti itu. Yang berlebihan ya menghindari di atas 1000, mulai 1500 lah, kalau bisa di bawah 1500 seperti itu ya. Jadi pilih yang kenyal-kenyal kece gitu, lebih panjang kan agak keras sedikit, cuma dia kalau standar itu lebih kenyal, jadi lebih, ya lebih enak gitu loh, lebih halus lah, beda sama per-per keras kayak gitu. Beda sama per keras yang sifatnya penahan ya. Emang sih kalau buat per CVT kayak punya Mio M3 ini ya, contohnya pakai Xeon, punya Xeon dia, wah konon punya pakai Xeon karbu ya, itu cuma panjangnya kurang lebih 1 sampai 2 cm ya, tepatnya lupa, 1,5 apa berapa gitu ya. Jadi tapi dia standar, jadi dia tetap kenyal gitu loh, enak lah pokoknya. Yo nek menurutku sendiri itu lebih perfectnya itu, lebih perfect pakai yang Xeon daripada yang 1500. Nah ya mesti nek tak saya kan kok suara endelulut. Soalnya ini dari berhenti pun langsung digas gitu, RPM sedikit ya udah jalan guys. Tuh enak toh. Oh yo BTW sorry ya kalau ada suara ambegan saya ya, soalnya micku yang satunya mati guys, ini pakai mic yang lama gitu. BTW ini sungguh sekali, wah mau hujan nih kayak lah ya toh ya iya dong, karena kayak mendung peteng kayak depan sana. Ya jadi informasi saya seperti itu ya. Untuk pemakaiannya sendiri pakai kampas ini sih yo menurutku ya enak-enak aja ya, lebih cepet ya, lebih galak dari 0 sampai, kalau untuk saat ini sampai 60-an lah. Soalnya ada faktor lain ini guys di motorku guys, dan rencananya mau saya ulik-ulik dulu nih, mau saya carilah permasalahannya kok seperti itu, nggak kayak dulu itu sebelum ganti pulih ya, 0 sampai 80 pun itu masih enak ngacir gitu ya, 80 ke atas terus masih bisa lah, masih enak lah. Nah mulai lamanya itu untuk 100 ke atas itu baru lama. Nah ini mau cari ini dulu sih, ngulik apa sih permasalahannya. Kalau yo enak aja pakai ini, nggak tahu juga, ada yang bilang sih pakai NMAX juga enak, mending pakai NMAX. Wah saya belum pernah coba kalau kayak itu, ganti ora ono wis engko wae. Jadi yo kalau ada yang tanya kalau sama NMAX enak mana bang, saya belum bisa jawab ya. Ya sebelumnya maaf sekali karena saya belum nyoba, jadi belum bisa ngebandinginnya. Sementara pakai ini nak kayak gitu. Mungkin sudah ada yang pernah nyoba pakai NMAX atau pakai Daytona, bisa komen ya enakan mana gitu, sebagai referensi buat ya yang lain juga, teman-teman yang lain. Dan mungkin nanti saya bisa coba ya di YouTube kan ya juga, sebagai inilah, berbagi pengalaman, berbagi informasi kan, lewat video ataupun tulisan bisa, atau ya lewat komentar ini ya. Oke sebentar lagi hijau, 3 2 1 langsung hijau. Oke jalan. Aku pakai helm ini tuh, ini helm cakil guys ya toh, tuh kelihatan nggak di kamera. Oke masih nyala ya pakai. Nah susahnya pakai helm ini tuh kalau malam nggak kelihatan.
ya, daripada nanti video saya panjang lebar, karena saya mau menginformasikan saja setelah ya beberapa waktu lalu pasang ini ya, kampas gada Daytona. Ya informasinya gimana sih hasilnya ya gitu. Jadi untuk penggantian kampas gada Daytona sendiri ataupun kampas racing lainnya ataupun pakai punya motor lainnya itu perlu perhatikan juga lubang persentrinya guys. Lubang persentri, terus jarak kampas gada ke mangkokan ganda itu perlu diperhatikan. Jangan asal wah racing ini pasti enak ini ya, belum tentu. Ya contohnya seperti ini tadi. Jarak per yang lebih jauh walaupun sedikit, kalau bisa ya ganti yang lebih lentur. Supaya apa? Supaya walaupun di RPM sedikit nanti itu kampasnya itu lebih nempel, lebih mudah, jadi lebih set, jadi lebih gigit aja seperti itu guys. Kalau ya ini jaraknya juga sih, jaraknya semakin jauh yo semakin susah kampas ganda untuk menyentuh ke mangkokan gandanya. Jadi ya itu diperhatikan. Bisa juga misal terlalu jauh diganjel ya, biasanya bisa sih ya. Punya aku pas pertama itu kayak terlalu jauh guys, ya nggak jauh-jauh banget sih, cuma kurang dikit gitu ya, maksudnya mungkin lebih jauh sekitar 1 mili dari pas bawaannya itu tak ganjal apa sih kemarin, lupa aku ya, seperti itu. Jadi yo ada faktor lain juga ya, itu perlu diperhatikan. Nah kalau sudah untuk jaraknya udah pas, terus pernya jangan keras-keras, yo minimal standar. Kalau misal jarak pernya itu sama kayak punya bawaannya, itu pakai yang standar aja tidak apa-apa, tapi ya rekomendasiku yang lebih lembut ya, karena kan bahan dari kampas ganda itu sendiri lebih bagus ya, mungkin lebih lengketnya itu lebih yoi, jadi tidak apa-apa. Mungkin mangkokannya yang kalah. Yo muka-muka awet guys, ini kemarin udah tak cek sih masih ya, soalnya yo kurang lebih 1 bulan ya baru tak cek, ya masih aman-aman aja, mudah-mudahan yo awet lah ya. Wah sekarang musimnya ini agak kurang enak ya, kadang itu tadi itu udah panas ya, kadang hujan, terus tiba-tiba panas sambil hujan kayak gitu kan. Untuk kalian semua tetap jaga kesehatan ya, musimnya lagi kayak gini guys. Oke, ya enggak bakalan panjang lebar ini, mungkin ya hanya ini ya video yang saya punya. Jika kalian apa jenengannya ya itu tadi yang udah pernah nyoba apa aja sih yang PNP di Mio M3 ini yang enak lah, yang maksudnya buat bagi kalian sendiri itu lebih enak. Ini udah yang udah mana ya, yang udah coba kampas gada Daytona terus coba yang lain dan lebih enak, tolong informasikan di video saya ini, bisa komentar ya. Informasinya juga buat kawan-kawan yang lain juga. Seperti itu. Nah wis cukup segitu saja video dari saya. Nyala kan? Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out. Oke guys, ini kayak bubuk pinuk, waduh ledos.
Iya ono apane to kayak wiyo-wiyone. Oh, kakak lho gon kenal pote ke lho ana apane ke lho. Jeng 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 jeng. Hmm. Ih, banku. Banku ora penak. Banku ngarep ki. Mak gliyur. Muga-muga ora apa-apa, muga-muga modalane sing gliyur ya. Mak gliyur mbelok. Wah, ujian api iso meledas-meledas sih. Oh iya, caranya piye guys? Game motor injeksi kayak iki ben iso mledok-mledok. Ya pas dicolke gasnya to, ngeng der der der. Tapi piye ya? Oke, ini saya skip dulu.